Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman dan Bapak Agung Nugroho selaku dosen di manajemen pemasaran kelas C pada paruh pertama ini. Jadi, pada tanggal 28 September 2020 ini, izinkan kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang chapter 3, yaitu Strategic Market Planning. Sebelum itu, mari saya kenalkan dari anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Anwar Hashim, ada Irsyandi Destra Yuda, Mirza Vandika, Muhammad Fawaz Jauharin, Muhammad Sakif Asfaro, dan Rian Fineline Sitepu. Jadi untuk hari ini kita akan membahas 3 topik, yaitu business planning, strategic planning, dan market planning. Strategic market planning. Planning, perencanaan yang kita tahu bagian pertama dari proses manajemen. Umpama sebuah mobil dalam perjalanan, planning ini adalah bagian kita membuat rute di GPS. Jadi kita tahu jalan mana yang harus dilewati agar kita bisa sampai ke tujuan. Tanpa kita tahu rute atau jalannya, jangankan sampai ke tujuan, bisa-bisa kita tersesat di tengah perjalanan dan kita sendiri bahkan tidak sadar kalau kita salah jalan. Begitu juga dalam menjalankan perusahaan atau usaha, kita harus tahu jalan, kita harus tahu apa yang kita lakukan nantinya untuk mencapai tujuan dengan planning ini. Jadi dalam strategic market planning itu ada 3 model planning. Pertama, business planning, strategic planning, dan market planning yang nantinya dirinci satu-satu. Mulai dari pertama yaitu business planning. Business planning itu simpelnya merupakan pengambilan keputusan untuk memandu arah perusahaan jangka pendek maupun panjang. Jadi hal yang memandu di sini adalah sebuah tujuan. Seperti layaknya buku panduan merakit barang, panduan ini dikembangkan sebelum menjalankan aksi atau sebelum aksi dijalankan. Jadi aksi dalam hal ini adalah nantinya apa yang dilakukan perusahaan itu. Di sini ditekankan jangka pendek maupun panjang. Kenapa? Karena sebuah bisnis bukanlah merupakan kegiatan angin lalu yang sekali jalan selesai. Seperti masak makanan, masak jadi sudah. Tidak semua orang yang memulai bisnis ingin sukses pasti, dan salah satu benchmark atau patokan kesuksesannya adalah survival. Jadi perencanaan jangka pendek maupun panjang ini berguna agar manajer dalam setiap tingkat nantinya tahu apa yang harus diputuskan dan keputusannya tidak keluar jalur dalam perjalanannya. Dan dengan keputusan yang tepat akan menjamin survival dari bisnis ini sendiri. Jadi business planning itu dilaksanakan sebenarnya dalam 3 tingkatan atau 3 level yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Perkenalkan, nama saya Rian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 level of business planning. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, business planning adalah proses pengambilan keputusan yang nantinya memandu perjalanan perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dikutip dari American Marketing Association, business planning ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah strategic planning. Strategic planning direncanakan oleh top level management karena pada dasarnya plan ini menyangkut visi misi suatu perusahaan, bagaimana cara perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya, dan yang tak kalah penting adalah mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan untuk dapat survive dalam waktu yang lama. Yang kedua adalah functional planning. Functional planning sendiri direncanakan oleh middle level management. Jadi, pimpinan divisi perusahaanlah yang merencanakan functional planning ini untuk mencapai tujuan divisinya. Sebagai gambaran, kita ambil contoh divisi marketing. Divisi marketing ini pastinya akan membuat rencana untuk 3-5 tahun mendatang tentang bagaimana strategi penjualan produk perusahaan agar mencapai target penjualan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah operational planning. Operational planning direncanakan oleh lower level management. Contohnya adalah brand manager, sales manager, dan sebagainya. Dari namanya, kita bisa mengetahui bahwa plan ini ditujukan untuk operasional perusahaan agar dapat berjalan lancar dengan semestinya. Nah, ringkasnya, strategic planning adalah proses keputusan manajerial yang menyesuaikan sumber daya dan kemampuan organisasi untuk peluang market dalam jangka panjang.
Selanjutnya adalah functional planning. Functional planning adalah proses keputusan manajerial yang berkonsentrasi dalam rencana rinci dan strategis untuk jangka pendek. Perencanaan ini tentunya untuk mendukung strategi planning perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah operational planning. Operational planning sendiri adalah proses keputusan manajerial yang berfokus pada pengembangan rencana rinci dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Ketiga bisnis planning ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Jadi, apabila operational planning tidak berjalan dengan lancar, maka functional planning akan terganggu. Nah, jika functional planning terganggu, maka strategic planning juga terganggu pula. Maka dari itu, perlu adanya hubungan yang harmonis antara pembuat bisnis plan ini agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita bisa lihat bahwa strategic planning Unilever adalah untuk meningkatkan pendapatan total sebesar 20% di 5 tahun berikutnya. Functional planning sendiri adalah untuk menentukan target pasar yang tepat agar total penjualan meningkat. Hal ini tentunya untuk merealisasikan peningkatan pendapatan totalnya seperti yang tertulis di strategic planning. Sementara itu, operational planning sendiri adalah bagaimana strategi Unilever dalam mendistribusikan produknya dengan tepat serta efisien. Kalau saja proses distribusi produk tidak berjalan dengan lancar, maka target penjualan juga tidak akan tercapai, yang mana akan berimbas langsung pada strategic planning yang telah ditetapkan perusahaan Unilever. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, 3 level dari business planning ini akan diulas lebih lanjut oleh teman-teman saya. Halo semuanya, saya akan melanjutkan sekarang membahas materi tentang strategic planning. Nah, ini gambaran besar dari step-step dari strategic planning yang harus dilakukan. Nah, ini adalah step pertama dari strategic planning, yaitu define the mission. Nah, idealnya tuh langkah pertama manajemen puncak dalam perencanaan strategis yaitu menjawab pertanyaan seperti bisnis apa yang kita lalui, pelanggan apa yang harus kita layani, dan bagaimana kita harus mengembangkan kapabilitas perusahaan dalam memfokuskan upaya tersebut. Di banyak perusahaan, jawaban atas pertanyaan seperti itu menjadi bagian dalam mission statement. Mission statement yaitu pernyataan formal dalam rencana strategis organisasi yang menggambarkan tujuan keseluruhan organisasi dan apa yang ingin dicapai dalam lingkungan pelanggan, produk, dan sumber dayanya. Nah, contoh dari mission statement itu adalah yang punya Twitter, yaitu memberi setiap orang kekuatan untuk membuat dan berbagi ide dan informasi secara instan dan tanpa hambatan. Nah, mission statement yang ideal tuh nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit, atau terlalu berpandangan sempit. Nah, mission statement yang terlalu luas tuh nggak akan memberikan fokus yang memadai untuk organisasi. Contoh, kami berbisnis untuk membuat produk berkualitas tinggi, atau bisnis kami membuat pelanggan senang. Nah, hal itu tuh gak efektif karena semua perusahaan juga bikin statement kayak gitu. Nah, lalu yang step kedua yaitu evaluate the internal and external environment. Nah, langkah keduanya itu yaitu menilai lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, di buku disebutkan proses ini sebagai analisis situasi, analisis lingkungan, atau terkadang tinjauan bisnis. Analisis meliputi pembahasan tentang lingkungan internal perusahaan yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta lingkungan eksternal tempat perusahaan melakukan bisnis sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, internal environment itu yaitu elemen yang dapat dikontrol di dalam perusahaan, termasuk orang-orangnya, fasilitasnya, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi operasi dari perusahaan tersebut. Nah, kekuatan internal perusahaan itu bisa dari berbagai hal. Bisa jadi terletak pada teknologi perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan dengan baik sehingga sulit diduplikasi oleh perusahaan lain, hak paten apa yang dimiliki perusahaan, dan kelemahan perusahaan tersebut juga bisa dalam berbagai hal. Bisa jadi seringkali berada pada karyawan-karyawan mereka. Keterampilan apa yang dimiliki karyawannya, pelatihan apa yang mereka miliki, apakah mereka setia kepada perusahaan, dan sebagainya. Lalu external environment terdiri dari elemen luar perusahaan
yang dapat berefek kepada perusahaan baik secara negatif maupun positif. Nah, lingkungan eksternal untuk bisnis saat ini bersifat global. Jadi, manajer atau pemasar tuh harus mempertimbangkan elemen seperti ekonomi, persaingan teknologi, hukum, etika, dan tren sosiokultural. Nah, nggak kayak elemen lingkungan internal yang dapat dikendalikan oleh manajemen, perusahaan tidak dapat langsung mengontrol faktor eksternal ini. Jadi, manajemen harus merespon hal tersebut melalui proses perencanaan perusahaan. Nah, lalu hasil-hasil analisis ini apa sih? Nah, manajer sering menyatukan penemuan mereka itu dari analisis situasi yang tadi ke dalam format yang diberi nama SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats Analysis. Nah, analisis ini merangkum ide dari analisis situasi yang tadi. Hal ini memungkinkan manajer untuk fokus dengan jelas pada kekuatan atau strength yang bermakna bagi perusahaan dan kelemahan atau weakness di lingkungan internal perusahaan. Dan peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threats yang datang dari luar perusahaan atau lingkungan eksternal. Nah, analisis SWOT ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi yang memanfaatkan apa yang paling baik dilakukan perusahaan dalam meraih peluang untuk tumbuh, sementara pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal yang mungkin merugikan penjualan dan laba perusahaan. Lalu yang step ketiga yaitu set organizational or strategic business unit objectives. Nah, setelah mereka menyusun mission statement, manajemen puncak ini menerjemahkannya ke dalam tujuan organisasi atau tujuan strategic business unit. Nah, tujuan ini adalah hasil langsung dari mission statement dan secara luas mengidentifikasi apa yang diharapkan perusahaan untuk dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Nah, jika perusahaan cukup besar untuk memiliki strategic business unit yang terpisah, setiap unit akan memiliki tujuan yang relevan terhadap unit tersebut. Nah, agar efektif, tujuan perusahaan itu harus spesifik, terukur atau measurable, dapat dicapai atau attainable, dan berkelanjutan atau sustainable dari waktu ke waktu. Nah, attainability ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau misalnya perusahaan menetapkan tujuan yang nggak dapat mereka capai secara realistis, hal itu dapat menimbulkan frustasi bagi banyak pihak, contohnya pihak karyawan dan pihak stakeholder. Lalu bahwa tujuan ini berkelanjutan juga sangat penting karena sebagai perusahaan juga harus memikirkan jangka panjangnya selain memikirkan jangka pendek. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan tersebut measurable, perusahaan tuh seringkali mencoba untuk menetapkan tujuan-tujuan mereka dalam istilah numerik. Misalnya, perusahaan mempunyai tujuan meningkatkan 10% dari keuntungan mereka. Tujuan ini bisa dicapai dengan meningkatkan produktivitas atau menurunkan biaya, mengeluarkan produk baru, investasi teknologi, dan lain-lain. Contohnya adalah Samsung. Samsung Electronics memiliki dua visi ambisius di tahun 2020 untuk tahun 2020 yang diantaranya yaitu mendapatkan $400 miliar dalam pendapatan tahunan mereka dan mendapatkan posisi sebagai salah satu dari 5 top brand di seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang keempat, yaitu establish the business portfolio. Nah, business portfolio adalah kumpulan produk yang berbeda atau merek-merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan ditandai oleh kemampuan dalam menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan yang berbeda. Nah, dengan ada diversifikasi bisnis portofolio, tentunya akan mengurangi ketergantungan si perusahaan terhadap satu produk lain ataupun satu kelompok pelanggan. Nah, dalam mendirikan bisnis portofolio tersebut tentunya ada pertimbangan-pertimbangan di mana biasa disebut dengan portofolio analysis. Nah, jadi portofolio analysis itu merupakan suatu manajemen tools yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis mix dari perusahaan dan juga menilai potensi SBU dari organisasi. Nah, jadi terdapat beberapa portofolio analysis yang seringkali digunakan akan tapi yang akan kita bahas di sini adalah portofolio BCG Matrix Nah, BCG Matrix adalah suatu portofolio analysis model
yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group, di mana tujuannya adalah untuk menilai potensi produk yang akan berhasil menghasilkan uang, dan kemudian uang tersebut dapat digunakan perusahaan untuk berinvestasi dalam produk baru. Next. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat terdapat 4 kuadran dari BCG Matrix. Yang pertama itu ada stars. Nah, stars itu adalah produk yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan memiliki pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang yang banyak. Hal tersebut menggambarkan produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkenal yang disukai oleh konsumen atau pasar. Nah, perusahaan itu membutuhkan banyak investasi gitu untuk dapat mempertahankan posisi mereka gitu, mempertahankan posisi produk-produk mereka gitu. Dan juga untuk mendukung pertumbuhan yang lebih lanjut ke depannya gitu, serta mempertahankan keunggulan-keunggulan produk mereka agar tetap dapat bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada cash cows. Nah, cash cows adalah produk yang memiliki pangsa pasar yang dominan, sehingga memiliki pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, produk pada kategori ini itu memiliki pangsa pasar yang tinggi, akan tetapi prospek pertumbuhan ke depannya itu masih sangat terbatas, seperti itu. Nah, balik lagi nih, karena pendapatan yang diterima pada kategori cash cows ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang ia keluarkan, maka pendapatan yang ia dapat tersebut itu biasa digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan dari produk-produk baru. Nah, pendapatan sisanya ataupun yang lainnya itu juga dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada para pemegang saham. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada question marks. Nah, kategori question marks ini adalah produk yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi pangsa pasarnya masih sangatlah rendah. Gitu. Nah, penghasilan yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu jadi pada kategori question marks ini itu lebih banyak pengeluaran untuk research and development gitu daripada pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Itu namun karena prospek pertumbuhannya itu sangat pesat, produk pada kategori question marks ini berpotensi gitu untuk berubah menjadi stars. Nah, kemudian yang keempat itu ada dogs. Nah, dogs ini itu adalah produk yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah juga. Gitu. Nah, produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Nah, jadi produk pada kategori dogs ini itu biasanya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagian besar dari sumber daya perusahaan. Nah, biasanya produk yang telah berada pada kategori ini akan mengalami pengurangan, divestasi, ataupun likuidasi oleh manajemen perusahaan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang kelima. Ada develop growth strategies. Nah, jadi terdapat suatu matriks gitu yang seringkali digunakan oleh marketers untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan strategis, khususnya dalam business development, dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis melalui produk-produk lama ataupun produk baru gitu di dalam pasar yang lama ataupun di pasar yang baru. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada market penetration strategies gitu. Nah, market penetration strategies ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Jadi mereka berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar yang ada itu. Gitu. Contohnya nih, seperti yang dilakukan oleh Wings yang sedang mendongkrak popularitas mie sedap melalui iklan yang gencar. Nah, kemudian yang kedua, itu ada market development strategies yang bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Gitu, sehingga pangsa pasar itu akan bertambah. Contohnya itu seperti yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yang buka berbagai rute perjalanan atau penerbangan baru, baik itu penerbangan domestik maupun mancanegara. Nah, kemudian yang ketiga itu ada product development strategies.
gitu. Nah, product development strategies itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Seperti itu. Nah, contohnya itu seperti yang dilakukan oleh Bon Cabe gitu. Dulu kan Bon Cabe hanya memproduksi bumbu cabe ataupun abon cabe gitu kan. Nah, kan tapi saat ini mereka juga mulai memproduksi mie instan juga. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu diversification strategies. Itu di mana strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan cara memasuki pasar baru dengan produk yang baru gitu. Nah, strategi ini terbilang cukup beresiko gitu karena harus memasukkan produk yang baru ke dalam pasar yang baru juga gitu. Nah, adapun diversification strategies ini memiliki tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada concentric diversification yang bertujuan untuk menambah produk-produk baru yang saling berhubungan dengan produk yang sebelumnya. Kemudian ada conglomerate diversification, itu menambah produk-produk baru yang tidak saling berhubungan gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada horizontal diversification gitu. Mereka menambah produk baru yang tidak berhubungan, tujuannya untuk memuaskan pelanggan yang sama. Ya, nama saya Shindy Syaida. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dalam presentasi ini, yaitu market planning. Nah, market planning yang kita maksud adalah develop and execute marketing strategy, yaitu artinya adalah mengembangkan dan mengeksekusi bagaimana sih marketing strategi yang digunakan dan caranya itu bagaimana. Ya, lalu kita melihat itu ada 4 step untuk melakukan tersebut. Yang pertama, perform a situation analysis. Yang kedua, set marketing objective. Yang ketiga, develop marketing strategies. Yang keempat, implement and control the marketing plan. Yang pertama, perform a situation analysis. Step pertama untuk mengembangkan marketing plan ini, kita tuh harus menganalisis marketing environment-nya dulu. Marketing environment itu terdiri dari ekonomi, teknologi, politik dan legal, dan sosial kultural. Manajer itu membuat perusahaan ini sesuai dengan SWOT analysis. SWOT analysis adalah strength, weakness, opportunity, and threat analysis dari sebuah perusahaan tersebut. Dan mencari tahu informasi mengenai lingkungan yang akan berefek pada marketing planning-nya. Seperti contohnya adalah platform Oracle. Oracle sendiri itu artinya adalah perusahaan utama pengembangan sistem manajemen basis data. Nah, contohnya adalah Oracle ini di mana untuk mengembangkan program komunikasi pemasaran efektif untuk salah satu produknya, Oracle tidak cukup hanya dengan memiliki pemahaman umum tentang pasar. Oracle perlu mengetahui secara spesifik media apa saja sih yang disukai oleh pelanggannya yang berpotensi untuk mendatangkan pelanggannya tersebut. Step kedua, set marketing objective. Yang berarti adalah mengembangkan tujuan pemasaran yang spesifik. Tujuan pemasaran berbeda dengan tujuan perusahaan. Secara umum, marketing objektif itu lebih spesifik terhadap marketing mix. Bisnis objektif itu dengan marketing objektif itu memiliki hubungan. Hubungannya adalah di mana bisnis objektif itu adalah membantu jalani operasi di dalam perusahaan. Sedangkan marketing objektif menyatakan apa yang harus dicapai marketing function jika perusahaan pada akhirnya mencapai keseluruhan tujuan bisnis. Jadi kita mengambil contoh tadi tetap Oracle. Jadi untuk Oracle, mereka tuh men-setting marketing objek mereka, berarti menentukan apa yang akan perusahaan capai terkait pemasaran ini produknya. Mulai dari pengembangan produk strategis, lalu penetapan harga, ataupun pendekatan komunikasi pemasaran khusus. Step ketiga, develop marketing strategies. Next step dari marketing planning proses adalah mengembangkan marketing strategis mereka agar pilihan yang diambil bisa mencapai marketing objektif. Dalam mengembangkan strategi ini, melihat marketing mix juga untuk mendukung bagaimana produk ini bertahan di dalam pasar. Pada tahap ini, marketer itu juga harus mencari cara agar produk mereka dibeli atau minimal dapat dibandingkan dengan produk lainnya. Marketing mix decision ini mengidentifikasikan bagaimana marketing akan mencapai tujuannya dengan menggunakan faktor 4P atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk merupakan bagian terpenting dari marketing mix ini. Simpelnya adalah perusahaan tidak akan mendapatkan profit
tanpa mengembangkan produk strategis mereka yang akan mencapai marketing objektif. Produk strategis itu meliputi yang pertama adalah desain packaging, branding, dan support service atau maintenance. Kalau misalnya desain packaging atau mereka sudah memiliki brand yang bisa dikenal masyarakat, maka kemungkinan besar produk tersebut akan mendapatkan selera dari masyarakat tersebut. Lalu ada price strategy. Strategi ini adalah bagaimana sih cara menentukan harga yang dikenakan pada produk tersebut dengan melihat kesanggupan customer membayar produk tersebut, atau biasanya kita sebut dengan willingness to pay. Nah, perusahaan juga akan menetapkan harga untuk wholesaler dan retail atau pihak ketiga yang akan menjadi mitra untuk menjual barang atau produk tersebut. Lalu, yang ketiga adalah promotional strategi. Promotional strategi ini adalah bagaimana sih marketer itu tuh mengkomunikasikan nilai-nilai produk ke dalam marketnya. Marketer itu menggunakan promosi strategi ini untuk mengembangkan pesan dari produk yang sudah ada. Lalu ada mix advertising, sales promotion, public relation, and direct marketing dan personal selling. Lalu yang terakhir ada distribution strategi atau kita kenal dengan namanya place. Nah, outline dari distribution strategi ini adalah how, when, dan where the product available to targeted customer atau biasa kita sebut dengan the place component. Ketika mereka merencanakan ini, marketer itu harus memutuskan apakah akan menjual langsung ke customer atau melalui pihak ketiga dan melihat apa saja sih keuntungan ketika kita menjual langsung kepada customer atau enggak kita menjual melalui pihak ketiga. Sudah ada, lalu ada mix advertising, sales promotion, public relation, and direct marketing dan personal selling. Lalu yang terakhir ada distribution strategi atau kita kenal dengan namanya place. Nah, outline dari distribution strategi ini adalah how, when, dan where the product available to targeted customer atau biasa kita sebut dengan the place component. Ketika mereka merencanakan ini, marketer itu harus memutuskan apakah akan menjual langsung ke customer atau melalui pihak ketiga dan melihat apa saja sih keuntungan ketika kita menjual langsung kepada customer atau enggak kita menjual melalui pihak ketiga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anwar Hashim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Destra. Jadi Destra tadi udah bilang kalau misalnya di market planning itu ada 4 steps. Nah, jadi karena Destra udah ngejelasin dari step 1 sampai step 3, di sini saya mau ngejelasin yang tinggal step terakhir yaitu step keempat. Nah, mungkin step keempat ini agak sedikit rumit karena penjelasannya agak lebih panjang. Nah, di step 4 ini kita tuh ngebicarain gimana sih cara mengimplementasikan dan mengontrol rencana pemasaran yang udah kita buat sebelumnya. Karena rencana itu cuma aja semuanya bakal jadi rencana doang kalau misalnya kita nggak eksekusi, ya kan? Dan pastinya kita juga nggak mau kalau misalnya rencana yang udah kita buat susah, tapi malah nggak ada outcome-nya, nggak ada hasilnya sama sekali gitu kan? Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita udah ngebuat semuanya, udah ngebuat semua perencanaan pemasaran tersebut? Nah ya, langkah pertamanya ya nggak lain nggak bukannya kita harus mau dan mampu mengimplementasikan rencana yang kita buat di lapangan. Karena kalau misalnya cuma rencana doang, nggak ada praktiknya ya sama aja bohong, ya kan? Karena kalau kita udah nyoba buat praktikin dan tahu hasilnya gimana, kita harus bisa yang namanya controlling ke semua kegiatan yang udah perusahaan kita lakuin. Nah, pertama, kita tuh di kontrol ini kita harus mengukur performa pemasaran yang perusahaan kita lakukan. Kita bisa mengukur seberapa besar dampak yang perusahaan kita terima saat memasarkan goods dan service yang udah perusahaan kita tawarkan. Nah, setelah diukur, kita bisa tuh bandingin performa pemasaran selama periode tersebut dengan objektif dan goals yang sebelumnya udah kita buat. Jadi kayak performa ini udah sesuai belum sama yang objektif kita kemarin kita buat itu, atau bahkan melenceng dari objektif tersebut. Nah, terus kalau misalnya udah dibandingin sama objektif sama goals, kita tuh harus ngebuat penyesuaian untuk periode selanjutnya. Karena kita tuh harus tahu kita harus ningkatin performa pemasaran kita atau malah harus dikurangin, karena ada beberapa kasus di mana suatu produk yang malah over advertising yang bikin produk kita malah dibenci sama orang. Kayak misalnya nih, misalnya kita ngeliat YouTube kan ya, kita lihat YouTube terus banyak banget iklan-iklan yang ganggu kita, kayak
tiap hari muncul, kayak misalnya kayak sebut aja lah aplikasi trading, ya kan. Itu yang depannya B. Jadi kalau misalnya kebanyakan iklan gitu, kebanyakan diekspos, malah kayak apaan sih, ganggu kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu seberapa banyak kita harus melakukan pemasaran, seberapa kapan kita harus berhenti gitu loh. Nah, kalau misalnya udah melakukan penyesuaian, kita tuh pengukuran sama pelacakan itu kan, atau measuring sama tracking ini kan, ada banyak caranya ya sebenarnya. Cuman kalau saya di buku ada, kita tuh memakainya bisa dengan activity matrix atau outcome matrix. Kalau di activity matrix ini kita hanya fokus mengukur dan melacak aktivitas spesifik pada proses pemasaran yang melenceng dari rencana. Kayak misalnya ada beberapa aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan pada rencana, tapi malah dilakuin sama yang masarin produk kita tersebut. Tapi kalau di outcome matrix, kita itu fokus buat ngukur dan ngelacak hasil yang kita terima oleh perusahaan kita. Jadi kita tuh fokus sama outcome, atau kayak apa sih yang kita keterima, apa yang kita terima dari pemasaran tersebut, apakah malah untung atau malah merugikan. Karena tadi yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya over advertising malah bisa merugikan perusahaan kita sendiri. Jadi kita dengan memakai outcome matrix ini, kita bisa tahu kayak hasil yang kita terima itu gimana gitu loh. Cara sebenarnya untuk mengimplementasiin rencana pemasaran yang udah dibuat. Misalnya kalau di sini kayak ada action plan. Nah, action plan sendiri itu adalah sebuah individual support plan yang mana berisi tentang paduan-paduan yang sengaja dibuat oleh manajer pemasaran. Nah, di action plan ini kayak tersedia panduan apa aja yang harus kita lakukan oleh manajer pemasaran. Makanya sering disebut juga sebagai marketing programs. Nah, marketing programs ini tuh isinya kayak to-do list untuk seorang manajer pemasaran untuk melakukan tes-tes dia selanjutnya gitu loh. Nah, tapi di action plan ini dia tuh punya 4 elemen. Jadi di sini ada 4 elements of action plan. Jadi yang pertama itu adalah assign responsibility. Nah, di sini top manajemen memilih seseorang yang tepat untuk bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Nah, kalau yang kedua itu adalah create a timeline. Jadi kita bisa ngebuat timeline itu misalnya kayak Gantt charts atau PERT charts untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri. Jadi kalau yang ketiga itu setting a budget. Kalau misal kita mau membuat pemasaran atau advertising itu pasti kita harus membuat budget yang diperlukan. Jadi jangan sampai kita ngebuat budget yang malah over gitu loh, terlalu berlebihan atau malah kurang. Nah, yang terakhir itu adalah measurements and control. Yang mana kita harus menentukan pengukuran dan kontrol yang tepat saat melakukan pemasaran. Nah, inilah yang tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Selain ada action plan, di sini kita ada yang namanya operational planning. Di sini operasi planningnya yang day to day execution of marketing plans. Jadi kalau di sini rencana yang kita buat itu terfokus pada pembagian tugas dan tanggung jawab pada hari ke hari. Jadi kalau kita menggunakan planning ini berarti kita membuat list pembagian tugas dari hari ke hari dari hari ke hari. Nah, tapi kalau di list tersebut kita menyediain informasi detail pada suatu hari. Jadi kayak siapa yang mengerjakan hal tersebut, timeline pengerjaan, waktunya, dan objektif yang diberikan pada penugasan di hari tersebut. Nah, jadi itulah sini saya nyebutin dua tipe plan yang dimiliki oleh seorang manajer pemasaran. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kalau misalnya ada yang kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.